Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid At-Tawakal dua. Ada berapa sih? Ada dua. Ada satu dan dua. Satu dan dua. Masjid At-Tawakal 2. Rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Allah memudahkan kita untuk hadir ke masjid melaksanakan sholat subuh jamaah. Kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kemudian menjadi pedoman panduan dalam keseharian. Ibu bapak rahimakumullah, ada beberapa hal yang sering kita lupakan mengenai sifat dunia. Bahwasanya sifat dunia yang pertama itu fana. Bahwa ketika seseorang hidup di dunia, maka tentu dia harus menyadari dan memahami bahwasanya tidak abadi, akan berlalu masa demi masa, waktu demi waktu, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, akan berubah. Itulah kenapa fisik kita tidak sama dulu dengan sekarang. Mungkin awalnya harus dibantu, kemudian beranjak dewasa kita kuat mengangkat beban 50 ons, 50 kilo pun kita mampu gitu ya, angkat galon pun mampu. Maka ternyata seiring waktu berlalu 50 kilo, 20 kilo, 20 kilo kadang masih minta bantuan, ya. Artinya memang pertama sifat fisik kita ini berubah dari waktu ke waktu. Pertama mungkin dari fisiknya pun lemah, yang kedua dari bentuk tubuhnya pun yang tadinya suspek menjadi wanita. Yang nampak mungkin awalnya mengemaskan, akhirnya menjadi kecemasan. Berubah. Kalau terlihat pertama mungkin di sini Bu ya, pakai sholat itu beda, agak beda bertahan beberapa menit gitu. Di sini udah kelihatan. Nah itu sini Bu. Nah, kalau di rumah Bu, bukan rumah Bu, jilbab. Apa ada gitu. Ya jelas. Ini luar sudah nampak. Di luar sudah nampak, apalagi di dalamnya. Di dalamnya. Ya cuma rahasia pribadi, tapi diketahui Bu, yang namanya usia bertambah, maka segala sesuatunya berubah dalam kehidupan. Untuk pertama dalam fisik, belum juga nanti dalam pemikiran. Karena seiring bertambahnya waktu, maka pada fase akhirnya orang akan masuk pada usia al-zalil umur. Kalau dalam Al-Quran itu al-zalil umur, usia yang pikun, atau dalam makna al-zalil itu hina. Tapi hina di sini maksudnya adalah pikun. Maknanya Allah menyebutkan pada kalimat berikutnya, likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'an. Dia merupakan sesuatu yang dahulu pernah ingat. Saya pernah punya dosen ketika teman saya
Ari asisten Sinta. Ari asisten mana kerja ada disebut si ibu lupa. Nah, wajar kan tuh? Wajar kan tuh? Lamun teu wajar berarti sudah wajar. Boleh jadi mungkin puluhan tahun si bapak bilang ke istrinya bukan nyebut namanya ibu kan, bukan nyebut nama kan di rumah mungkin ibu, sehingga lupa nama aslinya. Namun si asisten ini bertemu tiap hari, yang namanya Sinta ya keinget-inget terus. Ya wajar. Maka begitu pun pemikiran kita ini akan berkurang seiring bertambah dengan waktu. Jadi banyak istilahnya mafikun likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Maka ini sifat dunia yang pertama, bahwa dunia itu fana. Begitu pula apa yang kita miliki. Kita sekarang mungkin punya suami, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, maka pahami dengan baik bahwa sifatnya fana atau sifatnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki suatu saat itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perkara ini sering kita lupakan. Betul Pak? Serasa hidup akan abadi sehingga kita lupa untuk beramal, gitu kan? Susah untuk berbagi atau susah untuk diajak Allah apa yang di sisi kalian itu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Maksudnya adalah ketika apa yang diberikan kepada kita gunakan untuk kebaikan, untuk taat, maka itu akan kekal. Maka itu akan menjadi bekal bagi kita menghadap Allah. Jadi kalaulah kita misalkan sekarang diberi kesehatan, kekuatan, kemudian hadir ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, kemudian kita duduk menghadiri majelis ilmu dengan sabarnya, karena kekuatan sabar di sini lebih banyak di ibu dan bapak, menahan kantuk. Kalau saya kan susah kantuk, orang bicara kan susah kantuk, maka sabarnya luar biasa. Maka insya Allah itu akan kekal, maknanya itu akan menjadi bekal bagi kita kelak ketika kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 96 bahwa sifat dunia itu fana. Perkara yang kedua, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, bahwa sifat dunia itu tidak pernah mengenyangkan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis bahwa seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia akan ingin mempunyai dua emas, begitu plus terusnya. Padahal satu lembah juga sudah banyak. Kalau ada kesempatan dapat yang kedua, ya dikejar. Orang sudah pensiun, kayak pensiun mau gawe-gawe sudah di rumah. Ketika ada kesempatan anggar diambil gitu kan. Dan seterusnya. Sudah sakit-sakitan pun tetap saja diambil. Itulah sifat dunia. Artinya memang seorang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Sudah punya satu rumah, ingin punya dua rumah. Sudah punya satu handphone, ingin punya dua. Sudah punya satu is. Iya, ingin punya dua. Bapak Kang Esa ieu rumah nu kadua. Kang Esa ieu rumah nu katilu. Abi mah teu nyaros punya. Bapak mau ieu. Ya, artinya tidak pernah merasa kenyang dengan apa yang dimiliki. Kalau udah punya berapapun, dia tidak akan merasa kenyang. Maka itu sifat dunia. Orang sering melupakan hal ini bahwa oh iya ya, orang itu ngerasa kenyang wae daripada urusan dunia. Kemudian yang ketiga, bahwa dunia itu tempat menanam. Kita sering lupa bahwa dunia itu tempat menanam beramal soleh.
Pokoknya mun seeta ngahina kudu dihina deui, mun seeta nyenggol kudu disenggol deui. Padahal sifat yang diajarkan oleh Nabi tidak demikian. Nanti diajarkan sabar, diajarkan mudah-mudahan jadi amal soleh. Kalau dapat musibah pada diri kita maka terima. Maka itu mesti kita sadari dan pahami bahwa dunia itu tempat untuk menanam. Nah, ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 98. Tadi 97 di 98. Ya, pada ayat 98 Allah menyebutkan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Namun terkadang itu tadi lupa bahwa dunia itu tempat kita untuk menanam. Sehingga kalau tadi yang pertama manusia dibiarkan begitu saja, misalkan dengan sifat dunia itu fana tidak disadarkan. Kemudian yang kedua, orang tidak merasa kenyang dengan apa yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, dunia itu ternyata tempat beramal dan tidak diarahkan, tidak dibimbing, maka tentu dia tidak akan memiliki petunjuk dalam kehidupannya. Orang mungkin kerja di pagi sampai malam, tidak ada waktu untuk beribadah dan seterusnya, tidak ada waktu, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Maka tentu hadirnya agama itu sebagai nasihat, pengingat, nasihat bagi kita, sebagai nasihat bagi kita. Maka di sini dicantumkan beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, orang beriman itu bersaudara, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum." Orang-orang beriman itu bersaudara, maka sebab demikian perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Maka kata para ulama, karena saling nasihat menasehati sehingga jadi bersaudara, atau karena bersaudara maka saling nasihat menasehati. Nah, kalau ada saudara kita tadi yang lupa, yang tidak sadar, yang lupa dengan sifat dunia, bahwa kita ini fana, kita ini akan kembali kepada Allah, maka satu di antara jalannya untuk mengingatkan adalah dengan saling menasihati, saling mengingatkan satu sama lain. Ya, pokoknya mah kalau memang benar-benar kita cinta terhadap saudara kita, cinta terhadap istri dan anak-anak kita, maka ketika mereka keluar dari status dan seterusnya, maka ingatkan bahwa sifat dunia itu fana. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menanam bekal, sehingga ketika seseorang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapati kebaikan pada akhiratnya kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa sadar bahwa dunia itu sifatnya fana. Kemudian bahkan anjuran ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya, ibu dengan ibu yang lain saudara bukan? Saudara, bapak dengan bapak yang lain saudara. Maka gak boleh sisihkan, gak boleh sih. Maksudnya dapat satu keuntungan malah sirik, itu ngajauhan. Atau satu dapat dia taat beribadah, dia malah mencibir. Harusnya tidak demikian, harus saling menguatkan satu sama lain. Begitu pula ketika dapat kesulitan dalam hidup, maka yang satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Begitulah orang beriman, ibarat bangunan, yashuddu ba'duhu
ba'dhan, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kita hidup tadi sebentar, maka satu dengan yang lainnya mesti menjadi wasilah kebaikan, Karena tadi ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Bahkan para nabi pun diperintahkan untuk menyeru satu dengan yang lainnya, menyeru umatnya. Satu di antaranya Nabi Nuh menyebutkan kepada kaumnya, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepadamu amanat Rabbku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah yang tidak kamu ketahui. Begitu pula di sini ada perkataan Nabi Hud alaihi salam. Beliau menyebutkan kepada kaumnya, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku hanya pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Maka begitu pula para nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan umatnya. Satu di antaranya bahwa sifat dunia itu fana, bahwa sifat dunia itu untuk beramal soleh, bahwa dunia itu kalau tidak diarahkan maka dia akan terus mengikuti hawa nafsunya. Nah, kalau iman itu gak ada, maka yang diikuti pertama kali adalah hawa nafsu. Kalau menurutkan hawa nafsu, maka misalkan kita ini sudah punya satu mobil, kita mungkin ketika ditawari 10 mau kan? Kalau menurutkan hawa nafsu, mobil tegas saya, mobil merek A, karena ini lebih tinggi, pengen dirubah dengan mobil merek yang lebih tinggi lagi, terus saya gitu. Maka tidak ada keluaran terbaru, kendaraan pasti ingin beli. Maka itulah sifat dunia, bahwa tentu kalau tidak ada agama, maka yang diikuti pertama kali baginya adalah hawa nafsunya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepadanya sifat fujur, sifat buruk, sifat kejelekan, wa taqwaha, dan sifat takwa. Maka yang pertama kali muncul pada diri seseorang itu sifat fujur, sifat buruknya, sifat buruk. Maka sifat takwa muncul kemudian ketika apa? Ketika dia mempelajari, ketika ada yang mengingatkan, ketika ada yang mengarahkan. Kalau tidak ada yang mengingatkan dan mengarahkan, maka yang pertama kali muncul pada diri kita itu sifat-sifat keburukan. Sifat-sifat keburukan, Pak. Jadi akan lebih banyak mengikuti hawa nafsu, akan lebih banyak mengikuti kemaksiatan. Makanya itu bilang misalkan orang kalau tidak ada bimbingan syariat, mungkin perempuan itu bisa berubah-ubah. Karena istri kita cantik, tapi keluar rumah kan ada yang cantik lagi. Mungkin ya, mungkin Bu ya. Meskipun si bapak di rumah yang tidak ada di dunia ini yang paling cantik kecuali engkau, hai bidadariku, tapi keluar rumah saja kaki melangkah satu, itu sudah ada yang lewat. Gitu. Kalau tidak ada bimbingan agama, arahan agama, kumaha? Coba langsung digas. Maka hadir agama kemudian mengarahkan manusia agar selaras dengan syariat, dan kemudian saling memuliakan satu sama lain, dan kemudian akhlaknya mengarah kepada akhlak yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Maka ada pembatasan maksimal 4 kalau dalam bab itu. Bayangkan kalau agama tidak ada, maka tentu ada agama, ada din, kemudian menasihatan, memberikan nasihat pengarah kepada kita semua. Maka kalau ada orang yang mengingatkan, memberikan nasihat, lah ambek, jangan marah. Ongkoh jika Allah minta supaya senantiasa diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi ketika ada orang yang menasihati, mengingatkan, mengarahkan, kita malah marah-marah. Maka tentu ini bertolak belakang dengan apa yang kita mintakan kepada Allah.
Kita sering memohon kepada Allah dalam sholat kita, Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Eta batur datang ke orang nasihat teh wasilah nama hakikat nama Allah yang mengarahkan kepada kita supaya kita mendapati petunjuk. Gitu. Jangan renungkan. Insyaallah itu menjadi wasilah. Maka takwa kemudian datang ketika seseorang belajar memahami syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian masuk ke dalam hadis yang dijadikan judul, hadis dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Ad-din an-nasihah. Ulama balaghah mengatakan jika mubtada dan khabarnya berbentuk ma'rifat, maka ini termasuk cara mengkhususkan ungkapan atau yang disebut dengan thariqul hasar. Mengkhususkan ungkapan bahwa tidak ada agama kecuali nasihat. Tidak ada agama kecuali nasihat. Ad-din di sini maksudnya adalah dinul amal, karena ad-din dalam Al-Qur'an itu ada dua makna. Yang pertama, ad-din itu agama, yang kedua ad-dinu itu adalah hari pembalasan. Ketika disebutkan ad-din maknanya agama dalam surat Ali Imran ayat 3, wa raditu lakumul islama dinan. Adapun ketika menyebutkan hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, sedangkan di sini dalam hadis ini ad-dinun nasihatu maknanya adalah agama adalah nasihat, bukan hari pembalasan adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Nah, ad-din tadi di sini maknanya adalah dinul amal, agama. Sedangkan an-nasihatu membersihkan dan memurnikan sesuatu. Maka yang pertama, sini setidaknya ada 5. Ad-dinun nasihatu qulna liman. Maka para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitab Allah, wali rasulihi, bagi rasul Allah, wali a'immatil muslimina, bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan bagi umat Islam secara umum. Pertama, ad-dinun nasihatu qulna liman qala lillahi. Yang pertama, nasihat untuk hamba dalam rangka beriman kepada Allah. Artinya keikhlasan seseorang beribadah kepada Allah. Maka tentu yang pertama lillahi, nasihat untuk hamba dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali mesti dimiliki ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, mengikhlaskan amal hanya karena Allah. Kalau memang benar-benar kita beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, dengan kepada Allah, maka syarat beribadah kepada Allah adalah mengikhlaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu digambarkan dalam surat An-Nahl ayat 66. Itu seperti susu yang keluar dari perut sapi. Maka di sana ada kotoran, di sana ada darah. Kemudian keluar susu tersebut tidak tercampur dengan kotoran dan darah tersebut. Maka harus lurus, harus bersih. Maka kalau seorang taat hadir di sini, maka jangan sampai membuat kita merubah keikhlasan kita. Ada yang gak hadir, kemudian kita katakan ketika sudah pulang, oh saya mah tadi ikut kajian ini nikmat rasanya sholat, nikmat rasanya di masjid terus, jadi teh merubah keikhlasan. Khawatir demikian. Maka kalau memang sekarang sudah lurus, maka luruskan, maka pertahankan, karena menjaga niat itu fi awalihi wa fi wasatihi wa fi akhirihi. Menjaga keikhlasan itu awal, tengah, akhir. Bahkan ada seorang ulama mengatakan saking beratnya menjaga niat, rubbama wahaditsu bihaditsin wa li niyatin fa idza ataitu ba'dihi taghayyarat niyati.
Kata beliau, boleh jadi ketika aku membaca satu hadis, aku saat itu sudah meluruskan niatku, tapi ternyata ketika sampai pada pertengahan hadis, takoyot niati, berubah niatku. Ternyata faidah itu hadis wahid yahtaju ila niyat. Ternyata baca satu hadis saja butuh banyak niat. Maka termasuk kita misalkan beraktivitas sholat, kemudian kita bekerja, kemudian kita berzakat, sedekah atau yang lain sebagainya, itu niat dijaga itu gak hanya di awal, tengah, akhir itu harus dijaga. Harus senantiasa menjaga niat kita. Karena syarat diterimanya amal di sisi Allah yang pertama adalah mengikhlaskan, ya. Kemudian yang kedua ittiba, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Begitu pula nasihat untuk Allah di sini maknanya tadi nasihat untuk hamba dalam rangka beriman kepada Allah. Pertama, iman kepada Allah ada rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Meyakini bahwa tidak ada Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengurus kecuali hanya Allah. Maka yang mengurus kita siapa? Yang menghidupkan kita siapa? Yang memberi rezeki siapa? Yang memberi makan? Yang menumbuhkan kita? Allah. Yang memberikan pasangan? Memberikan kemudahan, memberikan kesulitan, akhirnya Allah. Maka tentu yakin bahwa yang mengurus kita itu Allah. Termasuk Al-Khaliq yang menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Maka kita diciptakan oleh Allah. Termasuk yang memiliki kita Allah. Maka tadi sifatnya karena kita akan kembali kepada Allah. Al-Mudabbir, Allah yang mengurus kita. Termasuk dalam bab rizki. Jangan risau dalam bab rizki. Rizki itu Allah yang ngurus, Allah yang atur. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam hadis pengingat bagi kita. Inna ruhal kudus nafatha fi raw'i inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan ke dalam batinku bahwasanya setiap orang tidak akan meninggal sampai sempurna jatah rezekinya. Kalau seorang jatah rezekinya sekian miliar, 100 miliar, 200 miliar dalam harta saja, maka dia tidak akan meninggal sampai sempurna jatah rezekinya. Dia sakit-sakitan, Allah pasti datangkan jatah rezekinya, meskipun dia nggak bisa berikhtiar. Ada orang yang menghadirkan kepadanya makanan, maka orang tidak akan meninggal sampai sempurna jatah rezekinya. Ingat, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Sudah terukur, sudah diukur, sudah ada ketetapannya. Maka jangan risau dengan perkara rezeki. Maka syarat dari Nabi, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan perbaguslah cara kalian dalam menjemput rezeki. Maka syaratnya itu. Pertama, takwa kepada Allah, yakin kepada Allah. Kemudian yang kedua, perbagus cara kalian menjemput rezeki. Maka subhanallah, pada zaman ini tuh berat Pak ya. Berat ya Pak? Berat. Ujiannya besar, banyak. Berat. Apalagi kalau ya intinya berat lah. Bisa dibilang kan. Maka dari itu kuatkan iman kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah. Mohon kepada Allah agar dihadirkan dari rezeki ya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Baik kanakum istamta'a rizqa anta taqum ta'asilah. Jangan sampai kata Nabi ketika rezeki itu terhalang sampai datang kepada kalian menjemputnya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Fa inna Allah la yudhi'u ma indahu illa bi ta'atihi. Karena rezeki di sisi Allah tidak dapat diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesulitan-kesulitan dalam hidup mungkin tertahan beberapa saat, maka jangan sampai dijemput dengan cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kalau dia mau bersabar, disebutkan di perkataan Ustaz Ibnu Abbas
bahwasanya seorang itu telah tertakar rezekinya. Kalau dia mau bersabar sehingga rezeki itu diberikan kepadanya, maka rezeki itu akan datang pada waktunya. Tetapi jika dia tidak mau bersabar, kemudian dia tempuh dengan cara-cara yang haram, maka rezeki yang halal itu berkurang darinya. Maka yang tadinya mah halal, kalau dia mau bersabar akan dihadirkan oleh Allah. Tapi karena tidak bersabar, kemudian didapatkan rezeki tersebut dari yang haram, maka rezeki yang halal ini berkurang darinya. Maka ya sabar ya. Kalau misalkan mendapati kesulitan-kesulitan, maka kuncinya di sini adalah yakin kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ngasih rezeki, Allah ngasih kehidupan, Allah ngasih kemudahan bagi kita. Maka ketika seseorang yakin, maka itu menjadi modal bagi kehidupannya. Maka lillahi, maka pahami sifat rububiyahnya, kemudian uluhiyahnya. Kalau kita beribadah kepada Allah, maka kita mesti mengesahkan Allah dalam bentuk uluhiyahnya, alihah, andad, arbab, tauhidnya. Itu jangan sampai memohon kepada selain Allah, minta kepada patung misalkan, atau minta kepada sesuatu yang lain, minta maka Allah, mohon kepada Allah. Karena ketika seseorang meminta kepada Allah, maka janji Allah, Allah akan kabulkan permohonannya. Kita kalau ambil contoh misalkan Nabi SAW ketika saat perang Badar, maka saat itu kaum muslimin kan sedikit menghadapi pasukan orang kafir Quraisy yang begitu banyak. Maka Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimintakan agar mendapatkan pertolongan. Maka kemudian dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menolong kaum muslimin dengan diturunkannya 1000 malaikat berangsur-angsur menolong kaum muslimin. Masya Allah. Maka doa itu menjadi senjata bagi kita. Maka banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lillahi, nasihat untuk hamba dalam rangka beriman kepada Allah, selain daripada ikhlas, kemudian selain daripada meyakini rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat-sifat Allah, kita pun dituntut untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara karakter orang yang bertakwa adalah wa an yudhkara fala yunsa, senantiasa ingat dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seseorang mudah melakukan bermaksiat, pertanyaannya, anjeunna nuju ingat ke Allah atau teu? Nah, ketika seseorang ingat kepada Allah, kecil kemungkinan dia melakukan maksiat. Maka ketika seseorang melakukan maksiat terus-menerus, besar kemungkinannya dia lupa kepada Allah, lupa terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kemudian lupa bahwa yang ngasih mulut itu Allah, lupa bahwa yang ngasih mata itu Allah, lupa bahwa yang ngasih fisik itu Allah. Sehingga kalau seseorang ingat kepada Allah, maka itu akan menjadi wasilah, satu modal dia bisa taat, mudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, nasihat untuk Allah, maknanya nasihat untuk hamba dalam rangka beriman kepada Allah adalah menyebarkan agama yang disyariatkan bagi hamba. Bantu menyebarkan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wali kitabihi, nasihat untuk hamba dalam rangka beriman kepada kitabnya. Yang pertama, seorang beriman wajib membelanya, membela Al-Quran. Yang kedua, wajib membenarkan setiap apa yang ada dalam Al-Quran. Benarkan, yakini dengan sebaiknya apa yang ada dalam Al-Quran pasti terjadi. Pasti terjadi. Ketika janji-janji Allah untuk orang-orang yang beriman pasti terjadi. Maka ketika saya misalkan diamanahi oleh Allah untuk mengajar, diamanahi oleh Allah untuk menyampaikan ilmu dan lain sebagainya, maka saya yakin dengan janji Allah bahwa intan surullaha yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Ketika saya misalkan ada kesempatan untuk berbuat baik, kemudian saya maksimalkan,
lamun nolong Allah, Allah pasti akan nolong kita. Kayak gini kalau ketika misalkan di antara motivasi misalkan menyebarkan agama, kemudian kita punya Al-Quran, kemudian disebarkan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan, itu yakin kalau Allah akan kasih kemudahan-kemudahan. Dan sejauh ini belum, ketika mendapati kesulitan selalu Allah kasih jalan keluar. Ya, kita itu Pak kalau ke pelosok, ke daerah-daerah, mungkin semenjak tahun 2016-17 kita nyebarkan Quran, nyebarkan Iqra, sembako. Jadi pelosok mah sembako itu sesuatu yang mahal. Jadi di mana mahal? Ya. Sesuatu yang sulit didapatkan, gitu ya. Kalau di pelosok apa? Warung kita ya. Warung kita ya. Iya, warung kita ya. Susah kalau nyari makanan. Kalau kita makan di sini ada Alfa, ada Indo, ada Yo, banyak. Ada warung di sini tuh kan banyak, pinggir-pinggir di samping rumah kita banyak. Tetangga kita banyak yang jualan. Jadi di pelosok daerah itu susah. Nah kita motivasinya karena memang daerah itu jarang didatangi oleh orang luar, jarang didatangi oleh asatidz, guru-guru kita, bahkan Quran pun susah di pelosok. Di pelosok itu pada semangat belajarnya, belajar Quran, ngaji mungkin sepekan berapa kali anak-anak ngaji siang sore, masjidnya rame di kota mah. Rame tuh Pak? Sami. Anak-anak lah, anak muda ada sorongan, ada ngaji, kak guru-guru teh. Masya Allah semuanya luar biasa. Tapi kalau lihat Qurannya mengkhawatirkan. Banyak daerah yang seperti itu. Maka ketika mereka datang kemudian kita bawa Quran, ada yang sampai nangis Pak. Dibawakan Quran sampai nangis. Hatur nuhun tos dongkap kadieu, serasa ada saudara yang menguatkan. Serasa ada saudara, ternyata di luar sana ada yang peduli terhadap kita. Luar biasa. Hari masih dia mah di pasian Quran kan mau aya di daerah gitu. Itu kan tapi di daerah mah Quran teh sampai jirimna teh da aya gitu. Jirimna teh da aya. Memang kalau ingin buktinya ya banyak Pak. Masih kita kan dokumentasi ya. Ke daerah-daerah, mau pelosok daerah Jawa Barat, Garut Selatan, daerah yang sedikit kemarin itu ke Cicalengka, baru kemarin sore itu dari Cicalengka kita bawa Quran 160 kemudian dititipkan di sana. Ya, kalau kita punya sesuatu yang bisa diberikan, maka kita kemarin biasanya bawa sembako, kemudian biasanya bawa uang jajan untuk anak yatim dan duafa, karena itu yang sangat berharga untuk saudara kita. Karena terkadang yang membuat seseorang keluar dari Islam itu satu diantaranya adalah karena ketika dipuji oleh ekonomi. Jangan disalahkan. Oh saya tahu amalannya sesat, amalannya gini gitu. Jangan ke sana. Kita ada upaya gak mengingatkan, mengarahkan, membimbing. Nah, kalau nggak ada upaya untuk mengarahkan, membimbing, jangan komentar. Justru yang dosa itu kita, malah menghina, menjorokkan, menjatuhkan. Justru kewajiban kita itu membimbing, karena di daerah itu jarang ada ustaz, jarang ada yang membimbing, jarang ada yang mengarahkan. Maka kita biasanya kalau ke pelosok-pelosok daerah-daerah tidak hanya bawa menyampaikan ilmu, tapi kita bawa sesuatu. Tapi dah pamenyenak sembako ka dieu mah. Teu pala ilmu ya. Kira aku ditampi gitu. Ditampi tuh. Akhirnya dapur-dapur dia mah insyaallah. Yakin ka Allah Pak. Teman nyeri ketegar ya. Insyaallah ayo saja dia. Saudara kita yang lebih membutuhkan lebih banyak. Maka harus ada upaya seperti itu, Pak. Maka wali kitab bihi termasuk iman kepada kitabnya, kitab surullah yang cukup, satu di antaranya misalkan jadi pegangan. Nah, kita gak bisa menyampaikan ilmu secara langsung Pak, mungkin ini secara aplikasinya ya.
tidak bisa menyampaikan ilmu secara langsung. Seperti misalkan saya di sini, misalkan datang tadi itu kan bentar Pak. Maka ada cara-cara lain yang Allah sediakan bagi kita. Satu di antaranya adalah kita berbagi terhadap saudara kita, menjaga akidah mereka. Ya, nasihat apa yang bisa kita sampaikan, sampaikan. Kalau ada orang-orang misalkan yang sama dalam rangka ibadah, menghidupkan Al-Quran, wali kita ingin menyebarkan Al-Quran, maka kita ikut andil. Ustaz, saya ingin ikut lah, boleh. Bahkan kemarin kita berangkat cuma 5 orang. Biasanya kan yang berangkat tuh 10 orang. Nah, ini setengahnya. Teman-teman ada yang sibuk lah dalam kesibukannya. Jadi kita berangkat 5 orang. Ya, kalau misalkan ada di antara bapak ibu yang mau ikut, ayo kita jalan-jalan. Misalkan, Ustaz saya mah gak mau uangnya saja, saya mah ingin langsung ikut terjun ke lapangan, gimana sih kondisinya? Itu lebih bagus. Kita bareng-bareng menyebarkan Al-Quran. Tidak hanya disampaikan isinya, tapi juga kita memenuhi kebutuhan lokasi tersebut. Itu lebih, insya Allah manfaatnya lebih besar. Dan kita termasuk ahlul Quran. Itu motivasinya Pak. Motivasi kalau nggak bisa menyampaikan, kita ikut andil. Biasanya sekarang kan banyak ojol peduli, misalkan apa tuh, mogek peduli, Vespa peduli, bagus gitu juga Pak. Atau misalkan masjid At-Tawakal 2 peduli, nah itu luar biasa. Apa namanya? Iuran 10.000 sewa, oke. Terus dapat seberapa Quran tuh dari bapak segini. Insya Allah itu akan kekal. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Al-Quran itu ketika dibaca satu huruf per hurufnya, kita termasuk di antara bagiannya. Maka contoh misalnya, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka itu orang terbaik. Maka pertanyaannya, apakah orang yang menjadi fasilitator, menyediakan tempat, yang menyediakan Qurannya, menyediakan misalkan kitab hadisnya, menyediakan misalkan memberi upah terhadap gurunya atau yang lain sebagainya untuk transfer, termasuk ke dalam orang terbaik? Halo? Halo Pak Bu? Masih ada yang lip sync nih? Hah? Orang terbaik masuk atau tidak? Sing yakin masuk atau tidak? Sing yakin? Benar? Asli. Kalau sudah nyebut asli berarti benar. Maka orang yang terlibat di dalamnya, tersebarnya Quran, kemudian orang yang misalkan datang ke sana untuk sekedar ngobrol, itu jadi motivasi untuk orang-orang, untuk saudara kita. Kemudian kalau kita nggak bisa beri misalkan uang, kita bawa sembako pakai uang kan? Atau beri apa saja yang bisa kita berikan, maka kita pun termasuk ahlul Quran, termasuk orang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kita termasuk orang terbaik, insya Allah. Maka tadi kalau kita nggak bisa menyampaikan, maka kita terlibat pada perkara yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah, sampai berapa ini? Wali rasulihi, untuk rasulnya. Nasihat untuk rasulnya, maksudnya adalah nasihat untuk umat dalam rangka beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan setidaknya 4 syarat. Pertama, ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul. Apa yang datang dari Nabi pasti terjadi. Maka Nabi pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan, segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah.
Para ulama mendefinisikan fitnah-fitnah tersebut fitnah syahwat, fitnah perempuan, fitnah kedudukan, fitnah jabatan, fitnah popularitas. Nah, pertanyaannya, fitnah tersebut sudah ada atau belum? Sudah. Nabi bersabda pada 1400 tahun yang lalu, badiru bil amali fitanan. Oh, ternyata sudah datang. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi iman, sore kafir. Wa yumsi mu'minan yusbihu kafiran. Kemudian sore iman, pagi kafir. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Menjual agamanya hanya karena sebagian dari keuntungan dunia. Yaitu karena apa? Karena ujiannya jabatan, popularitas, atau ujian kesulitan-kesulitan, sehingga dia jual agamanya sebab perkara tersebut. Maka solusi dari Nabi, badiru bil amal, segera beramal ketika sebelum datang fitnah. Jangan mudah amal. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma nahaa anhu wa jazara. Syarat beriman kepada Rasul adalah menjauhi segala yang dilarangnya. Apa yang dilarang oleh Nabi, jauhi. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Allah tidak diibadahi kecuali apa yang disyariatkan. Maka tadi maksudnya adalah ittiba, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat diterimanya ibadah, satu, ikhlas. Yang kedua adalah mutabaah, sesuai dengan tuntunan. Yang ketiga, wali a'immatil muslimina. Dan untuk a'immah, imam-imam, panutan pemimpinnya kaum muslimin. Ada dua golongan pemimpin kaum muslimin. Pertama para ulama, yang kedua adalah para umara. Para ulama yang seperti apa? Ulama rabbani yang mewarisi Nabi SAW. Jadi jangan sampai ulama itu yang hanya lakopnya saja. Orang sebut ulama, kemudian kita ikut ulama, kata ulama. Tapi ulama itu adalah yakhsyallah, bahwa ulama itu yang yakhsha kepada Allah, merasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah ulama. Ada yakhsha, ada yakhaf. Kalau khauf itu rasa takut yang tidak didasarkan pada ilmu. Kalau yakhsha, rasa takut yang didasarkan pada ilmu. Maka dalam ayat tersebut digunakan yakhsha. Yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi pertama, syarat ulama itu dia harus takut kepada Allah. Dan orang terbaik itu para ulama. Itu. Kalau ada orang misalkan dia memiliki jabatan dan memang ulama awalnya, kemudian memberikan fatwa yang keluar dari syariat Allah, maka tidak disebut ulama, karena ulama itu yang yakhsha. Kalau nggak yakhsha nggak disebut ulama. Yang kedua adalah para umara. Umara yang seperti apa? Yang merealisasikan syariat Allah. Pemimpin yang merealisasikan syariat Allah. Kalau tidak merealisasikan syariat Allah, maka tidak disebut pemimpin kaum muslimin. Gitu. Nasihat bagi pemimpin kaum muslimin: pertama, mencintai mereka. Yang kedua, membantu mereka menjalankan kebenaran. Yang ketiga, menjaga kehormatan mereka. Bagi pemimpin kaum muslimin, termasuk para ulama rabbani. Tapi kalau misalkan keluar dari jalur syariat Allah, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada mereka. Nah, ketika misalkan kan kebijakan para pemimpin itu ada yang mengatur berkenaan dengan hukum Allah, ada yang sama sekali tidak ada tapi bermanfaat untuk umat, gitu kan? Ada yang misalkan tidak selaras dengan hukum Allah. Nah, kalau misalkan bermanfaat untuk masyarakat, walaupun tidak diatur secara khusus dalam syariat, maka tetap kita wajib mentaatinya. Contoh misalkan ada lampu merah, lampu hijau. Ada nggak disebutkan dalam Al-Quran secara spesifik menyebutkan lampu merah, lampu hijau? Ada nggak? Nggak ada. Kewajiban menggunakan helm ada atau tidak? Ada, tapi kita wajib taat. Kalau itu memang
maslahat untuk umat. Tapi kalau misalkan kebijakan tersebut bertolak belakang dengan hukum syariat Allah, maka sama sekali tidak ada kewajiban untuk taat kepada mereka. Bahkan kita wajib untuk mengingatkan mereka. Kemudian yang terakhir, wa'amatihim, dan bagi umat secara umum. Maka tadi bagi umat secara umum yaitu dengan saling mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka itulah orang yang beriman. Nasihat untuk umat secara umum. Kemudian menunjukkan mereka kepada kebaikan dan kepada kebenaran. Maka ciri seseorang bersaudara, ciri seseorang mencintai saudaranya adalah saling menunjukkan, saling mengarahkan. Kalau misalkan ada pengajian di Masjid At-Tawakal setiap Ahad pagi atau Akal 2 setiap Ahad pagi, maka ciri kita cinta terhadap saudara kita adalah saling ngajak. Dia orang kajian pada subuh di Masjid At-Tawakal 2 di hari Ahad jam 5 pagi disediakan. Itu hadis yang kita bahas bahwa ad-dinu an-nasihatu. Agama adalah nasihat. Pertama, lillahi, bagi Allah, agar seseorang hamba beriman kepada Allah. Kemudian apalagi? Wali kita untuk kitab Allah, yang ini iman kitab Allah. Wali muslimin, nasihat bagi para muslimin, para dan bagi umat secara umum. Kemudian kita baca dua hadis terakhir. An Jabirin qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati shalat wa iqamati nusuki kulli muslimin. Aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menasehati setiap muslim. Maka ini di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang terakhir, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidak beriman, maksudnya adalah tidak sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka tadi kuatkan bahwa kita bersaudara, harus saling menguatkan satu sama lain. Kalau ada kekurangan pada saudaranya, dilengkapi. Insya Allah ketika saling menasehati, saling menguatkan satu sama lain, itu akan menjadi kekuatan dalam hidup. Serasa memiliki teman, kemudian serasa memiliki penguat, insya Allah beda lah antara orang saling menguatkan dengan saling menjatuhkan. Nah, orang beriman wajib saling menguatkan satu sama lain. Insya Allah menjadi kebanggaan kita untuk kita untuk Islam dan Muslim. Mudah-mudahan doakan ibu bapak semuanya sehat, berkah, lancar segala urusannya, dimudahkan rezekinya, yang dimudahkan untuk melunasi hutangnya. Maka satu di antara doanya, Allahumma qfini bihalalika haramika wa aghnini